Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ij'alna bihim minal lahiqin wa inna ya mu'in. Amma ba'd, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah sampai kita ke pelajaran tahun ke-8 Hijriyah atau tahun ke-8-nya hijrahnya baginda agung Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab ini Tarikhul Hawadits disebutkan fi hadhihi sanah qadima wafd Abdul Qais. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di tahun ini, tahun ke-8, datang rombongan namanya rombongan Abdul Qais. Mereka ini disambut oleh Nabi SAW dan mereka disayangi oleh Rasulullah SAW. Saya katakan, wahumul ladzina qala lahumur rasulu. Mereka lah ketika datang ya Nabi SAW menyanjung mereka, marhaban bil qaumi ghairi khazaya wala nadama. Selamat datang wahai kaum yang kalian ini tidak akan mendapatkan kekecewaan juga penyesalan. Juga Nabi SAW berkata kepada pimpinan kaumnya namanya Al-Ashaj. Al-Ashaj ini adalah pimpinan kaum Abdul Qais atau Abdul Qais. Nabi SAW beliau bersabda kepada Al-Ashaj ini, inna fika la khaslataini yuhibbuhumallahu wa rasuluh, al-hilmu wal ana'ah. Ketahuilah wahai pimpinan Abdul Qais atau kaum Abdul Qais yang bernama Al-Ashaj, sesungguhnya kamu ini di dalam dirimu ada dua perkara yang disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu dua perkara? Yang pertama, al-hilmu, kasih sayang yang dalam. Yang kedua, al-ina'ah atau al-anah, yaitu tidak pernah tergesa-gesa. Wa min manaqibi annahu lam martaddatil arab lam yakun yasjud lillah ta'ala fi bastil ard illa fi thalathati masajid, Masjid Makkah wa Masjidil Madinah wa Masjid Abdul Qais. Kenapa kok kaum Abdul Qais ini dapat pujian dari Nabi SAW? Karena mereka ini ketika terjadi pemurtatan besar-besaran, jadi ada beberapa kabilah Arab itu mereka murtad dari Nabi SAW, murtad dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kaum Bani Abdul Qais ini mereka mempertahankan keimanan mereka, dan bahkan mereka selama mempertahankan keimanan mereka, mereka tidak pernah mau sholat dimanapun terkecuali di tiga tempat. Yang pertama Mekah atau Madinah, atau di tempat mereka sendiri, yaitu Masjid Qais atau Masjid Abdul Qais. Juga di tahun ini, tahun ke-8, fi hadhihi sana aslama Amr bin al-As wa Khalid bin al-Walid wa Uthman bin Talhah. Ada tiga sahabat besar dan pengaruh juga kepada Islam, yaitu tiga sahabat masuk Islam di tahun ini. Yang pertama Sayyidina Amr bin al-As, yang kedua Sayyidina Khalid bin al-Walid, yang ketiga Sayyidina Uthman bin Talhah. Juga di tahun ke-8 ini putra sulung baginda agung Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidatuna Zainab wafat di tahun ke-8 Hijriyah. Sayyidatuna Zainab, beliau ini menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Al-As bin Rabi'. Jadi suaminya Sayyidatuna Zainab namanya Al-As bin Rabi'. Sayyidatuna Zainab di tahun ke-8 beliau wafat, dan beliau dapat kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW karena yang mengurusi jenazahnya itu Rasulullah. Yang kedua, setelah Sayyidatuna Zainab itu disucikan, dimandikan, dikafani, juga kafannya Sayyidatuna Zainab dirangkap dengan jubahnya Nabi SAW. Dengan
jubah atau baju Nabi SAW. Qila, ada riwayat mengatakan jubah, ada riwayat mengatakan baju Nabi SAW. Artinya baju ini diartikan dua arti. Bisa diartikan baju, artinya gamis ataupun jubah. Intinya Sayyidatina Zainab, kain kafannya itu juga dibungkus bajunya baginda agung Nabi Muhammad SAW sebelum disemayamkan atau sebelum dikuburkan. Baru setelah itu disemayamkan. Di sini dikatakan liyanalaha barakata atharihi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga untuk mengafankan putri Rasulullah SAW Sayyidina Zainab? Di sini dikatakan biar Sayyidina Zainab putri Rasulullah SAW ini yang paling besar mendapat keberkahan dari baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah SAW yang menjalankannya sendiri, yang membungkus sendiri. Artinya seseorang ketika mengambil barakah itu boleh-boleh saja, dan ini ajaran Rasulullah SAW dan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW secara langsung. Nah, juga di tahun ke-8 Hijriyah, waqa'a fi hadhihi sanah waqa'a ghala fil Madinah. Di kota Madinah itu sembakau, pakaian, harga-harga itu naik melambung tinggi. Sehingga para sahabat mereka mengeluhkan atas tingginya harga-harga kebutuhan mereka. Maka mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW menjawab, Innallaha huwal musa'ir al-qabid al-basit al-razik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan harga. Artinya walaupun orang yang menentukan harga, tapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap manusia itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang memberikan harga itu, yang menentukan ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala yang menanggalkan, juga Allah Subhanahu wa taala yang meringankan. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rezeki. Jadi ketika ada ini ajaran dari Nabi SAW, ketika ada sesuatu yang harganya naik, jangan keluhkan harganya yang naik, tapi tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki. Karena apa saja yang kita miliki itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita kuasai, bisa kita miliki, bisa kita beli, bisa kita jual, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, Ar-Razik, Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Nah, juga di tahun ke-8 ini ada peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah. Disebutkan peperangan Mu'tah itu sebabnya apa? Wasabu hadhil ghazwa anna Rasulullah SAW ba'atha al-Harith. Jadi ada sahabat namanya Al-Harith bin Umair Al-Azadi. Sahabat Al-Harith bin Umair Al-Azadi ini, beliau diperintahkan oleh Nabi SAW membawa surat. Surat ini untuk dibawa ke Raja Romawi. Dalam riwayat lagi Busrah, tapi kebanyakan ulama mengatakan Raja Romawi. Jadi surat ini untuk diberikan kepada Raja Romawi. Ternyata sahabat Al-Harith bin Umair Al-Azdi ini di tengah perjalanan, artinya sudah sampai Romawi tapi surat itu belum disampaikan kepada raja, dibegal, dicegat sama satu orang namanya Syarahbil. Syarahbil ini bin Amr Al-Ghassani menghadangnya, terus diikat. Jadi sahabat Al-Harith itu tadi diikat, terus mohon maaf dipenggal kepalanya, artinya dibunuh. Sahabat lain pun juga dibunuh. Ada satu sahabat, utusan Nabi SAW, dilepaskan untuk membawa kabar. Maka sampailah kabar itu kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW menyiapkan pasukannya, karena Nabi SAW itu, atau di era Nabi, atau di era sebelum Nabi dan era setelah Nabi, seorang utusan, entah itu di Arab atau di negeri lain, seorang utusan itu tidak boleh diganggu. Karena utusan itu dia membawa berita antara kerajaan satu dengan kaum yang lainnya.
Jadi pembawa berita itu utusan tidak boleh diganggu. Namun mereka ini orang-orang Romawi mengkhianati perkara itu. Sehingga sahabat Nabi Al-Harith itu bersama para rombongannya mereka dibunuh. Maka Nabi SAW memahami kalau seperti itu mereka ngajak perang. Dan mereka akan menyerang kota Madinah, menyerang kaum muslimin. Sebelum itu terjadi, maka Nabi SAW mempersiapkan para sahabatnya untuk berangkat perang. Ini perang yang disebut namanya peperangan Mu'tah. Kaum muslimin berperang dengan Romawi. Dan Nabi SAW tidak menghadiri peperangan itu. Jadi sahabat berangkat, Nabi SAW tetap di Madinah bersama beberapa sahabat yang menjaga Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Nabi SAW memerintahkan komando Ar-Rayah itu dipegang oleh seorang sahabat yang masih kecil. Padahal di situ ada sahabat-sahabat besar. Namanya sahabat Zaid bin Harith. Sahabat Zaid bin Harithah ini yang membawa panji, membawa liwa. Lalu Nabi SAW mengatakan, bersabda, "Wa in qutila Zaid fa Ja'far." Kalau Zaid bin Harithah ini terbunuh, karena dia ini jenderalnya, komandannya, kalau dia terbunuh, ganti Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Sayyidina Ja'far bin Abi Talib sepupu Nabi SAW. "Wa in qutila Ja'far fa Abdullah bin Ruwahah." Kalau Sayyidina Ja'far pun terbunuh, maka penggantinya adalah sahabat agung Sayyidina Abdullah bin Ruwahah. Maka terjadilah apa yang disabdakan oleh Nabi, gugurlah di peperangan Mu'tah itu sahabat agung yang bernama Sayyidina Zaid bin Harithah. Lalu panji itu dipegang oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Setelah itu Sayyidina Ja'far bin Abi Talib gugur di medan laga. Setelah itu tampuk atau panji dipegang oleh Sayyidina Abdullah bin Ruwahah. Begitu juga Sayyidina Ja'far, ini yang menarik, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, ketika terjadi peperangan, liwa atau panji itu dibawa, Ar-Rayah ini, panji dibawa oleh Sayyidina Ja'far dengan tangan kanannya. Tangan kanannya terpotong, lalu diambil dengan tangan kirinya. Tangan kirinya terpotong. Sayyidina Ja'far bin Abi Talib tidak meninggalkan amanah dari Rasulullah SAW walaupun kedua tangannya terpotong. Dalam keadaan, mohon maaf, seperti itu, baru saja terpotong, artinya darah masih mengalir, Sayyidina Ja'far Shadiq tetap mengambil panji tersebut, dipegang dengan sikutnya. Diangkat rayah tersebut. Lalu Sayyidina Ja'far karena keadaannya sudah kritis, otomatis mudah sekali untuk digugurkan, lalu beliau gugur di medan laga, maka panji tersebut dibawa oleh Sayyidina Abdullah bin Ruwahah. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengganjar bagaimana seseorang yang bernama Sayyidina Ja'far bin Abi Talib betul-betul memegang amanah Rasulullah SAW dan menjaga kehormatan Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengganti kedua tangannya dengan sayap, sehingga Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu warḍah bebas untuk terbang di surga kemana saja beliau akan pergi. Bahkan ada riwayat di sini Nabi SAW ketika terjadi seperti itu, Nabi ada di kota Madinah. Mu'tah itu jauh dari kota Madinah. Ketika gugur Sayyidina Zaid bin Harithah, Nabi SAW bersabda, ngomong sama sahabat-sahabat yang lain. Sekarang ini gugur sahabat Zaid bin Thabit. Sekarang dipegang panji itu oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Tidak lama kemudian Nabi SAW bersabda, gugur Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Sekarang kepada Abdullah bin Ruwahah. Maka diambil itu oleh Sayyidina Abdullah bin Ruwahah. Lalu Sayyidina Abdullah bin Ruwahah juga meninggal. Nabi SAW bersabda, kaum muslimin menjadikan komandan atau komando berada di tangan, di tampuk Sayyidina Khalid bin Walid. Maka betul ketika
tampuk itu dipegang oleh Sayyidina Khalid bin Walid, maka Islam mendapat kemenangan dengan strategi militernya Sayyidina Khalid bin Walid. Padahal jumlahnya, ya, jumlah antara pasukan Romawi dengan pasukan Muslim itu kurang dari 1/10 kaum Romawi. Saya ulangi lagi, pasukan Nabi SAW Muslimin kurang dari 1/10 kaum Romawi. Bisa kita bayangkan jumlah yang kecil melawan jumlah yang besar. Nabi SAW ketika berita Sayyidina Ja'far as-Shadiq, beliau bersabda bahwa gugur Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, gugur Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, air matanya melinang keluar dari kedua bola matanya. Air matanya mengalir ke pipinya. Namun Nabi SAW menegaskan bahwa Sayyidina Ja'far as-Shadiq, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengganti kedua tangannya, yaitu dua sayap. Bahkan ada satu riwayat yang sangat menarik. Ketika terjadi seperti itu, Sayyidina Nabi SAW sedang sedih seperti itu karena sahabat-sahabat dekatnya Nabi itu wafat. Tidak lama kemudian Nabi SAW tersenyum sambil melihat ke atas. Sahabat mereka terheran karena Nabi SAW melihat ke atas sambil tersenyum. Nabi SAW lalu bersabda bahwa barusan ini kita kedatangan seorang yang syahid, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, dan beliau datang terbang dalam keadaan terbang memiliki sayap. Dan Sayyidina Ja'far as-Shadiq akan terbang di surga kemanapun beliau mau. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Nah, juga di tahun ke-8 ini sebenarnya kejadian sangat banyak. Ada peperangan Dzatus Salasil, karena peperangan Dzatus Salasil itu maksudnya salasil itu saling mengikat. Karena dulu peperangan itu kaum kufar musyrikin sebenarnya mereka itu ketika memerangi kaum muslimin ada rasa gentar di dalam hati mereka. Mereka ini sebenarnya takut. Tapi apa boleh buat? Karena kebengisan yang ada di hati mereka untuk memerangi kaum muslimin dan baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka sepakat, kaum musyrikin itu mereka sepakat ketika mau perang dengan kaum muslimin dan Nabi, mereka saling mengikat antara lain. Alasannya apa kok mengikat antara lain? Agar ketika terjadi peperangan tidak ada yang kabur pulang atau meninggalkan medan perang. Maka disebut Dzatus Salasil. Nah, juga di tahun ke-8 ini terjadi perkara yang sangat besar dan sejarah besar, yaitu kemenangan Islam yang ditunggu-tunggu. Apa itu? Namanya Fathu Makkah. Fathu Makkah itu bahkan sampai dikatakan oleh para ahli sejarah atau di zaman sahabat disebut Fathul Futuh, yaitu kemenangannya kemenangan. Saking gembiranya para sahabat, karena kaum muhajirin di saat itu ketika mereka kembali ke negeri mereka Makkah itu sulit. Para sahabat juga sulit untuk melakukan umrah, sulit untuk melaksanakan haji. Maka ketika Nabi SAW berserta rombongan para sahabat memasuki kota Makkah, lalu kota Makkah itu tunduk dengan Nabi SAW dan kaum muslimin. Padahal Nabi SAW ketika datang itu tidak ada keniatan untuk memerangi mereka. Namun mereka ketika menyiapkan senjata mereka dan mereka tahu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya lagi perjalanan arah ke Mekah, mereka semua mempersiapkan diri mereka, mempersiapkan senjata mereka. Namun ketika Nabi SAW dan kaum muslimin sudah dekat, mereka menaruh pedang mereka, mereka menaruh panah mereka, sehingga mereka dengan sendirinya mengaku kalah dan mereka menjadi tawanannya Nabi SAW. Kenapa seperti itu? Karena dikatakan oleh para ulama-ulama kita, Nabi SAW ketika Fathu Makkah, memasuki kota Makkah itu, Nabi SAW memiliki kewibawaan yang sangat-sangat besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dari kewibawaan Nabi dan kaum muslimin
Allah masukkan di dalam hati kaum musyrikin ini rasa takut yang luar biasa. Sampai dikatakan masafatu syahr, seperti laksana perjalanan seseorang 1 bulan. Jadi jarak Nabi SAW itu masih jauh, tapi getaran rasa takut di hati mereka sudah menguasai hati dan jiwa mereka. Sehingga ketika mereka menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidak menjadikan mereka tawanan. Nabi SAW berdiri di Ka'bah, lalu Nabi SAW bersabda dengan sabda yang sangat-sangat terkenal, idhabu fa antumut tulaqa, pergilah kalian bebas, karena kalian adalah manusia-manusia yang bebas. Artinya Nabi SAW tidak dendam kepada mereka. Para sahabatnya Nabi tidak ada yang dendam sama mereka. Mereka lepas. Segitunya telah dilepaskan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang masuk ke masjid ini, artinya masuk masjid ini, masuk Islam, dia aman. Tapi kalau ada orang tidak mau masuk Islam, man dakhala dara Abu Sufyan, barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, fahuwa amin, maka orang tersebut juga aman, artinya diselamatkan. Artinya Nabi SAW segitu membebaskan mereka, mereka masih merasa takut. Karena mereka merasa takut dan Nabi SAW melihat ketakutan mereka, maka Nabi SAW menambahkan kabar gembira untuk mereka. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di Fathul Makkah ini juga masuk Islam Sayyidina Al-Abbas, juga Sayyidina Abi Sufyan. Abi Sufyan ini yang dulu sering memerangi Nabi, bahkan strateginya dari dia, hartanya banyak dari dia. Tapi ketika di Fathul Makkah, Abu Sufyan datang kepada Rasulullah untuk masuk Islam, radhiyallahu anhum wa ardahum. Nah, itu yang disebut namanya Fathu Makkah. Dan Fathu Makkah itu di sini dikatakan terjadi di bulan Ramadan. Fathu Makkah itu terjadi di bulan Ramadan, tentunya tahun ke-8. Juga Nabi SAW ketika berangkat dari kota Madinah menuju kota Makkah, Nabi SAW dalam keadaan puasa. Sempat Nabi SAW berhenti untuk buka puasa lalu melanjutkan perjalanan. Nah, juga Nabi SAW ketika masuk kota Mekah dan banyak yang masuk Islam, banyak sekali, disebutkan dakhalul Islama afwaja. Mereka ini masuk ke agama Islam secara berombong-rombongan. Lalu Nabi SAW menghilangkan Ka'bah dan sekitarnya, kota Mekah umumnya dihilangkan dari patung-patung berhala. Jadi Nabi SAW mensucikan kota Mekah itu dari berhala-berhala, yang kecil maupun yang besar. Juga ada berhala yang namanya Uzza. Uzza itu adanya kota Mekah sedikit keluar arah ke Taif. Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Khalid bin Al-Walid untuk menghancurkan patung namanya Uzza. Itu perjalanan dari kota Mekah menuju kota Taif, di tengah-tengah itu ada patung namanya Uzza. Juga Nabi SAW memerintahkan seorang sahabat namanya Amr bin Al-As untuk menghancurkan patung-patung. Di antara patung itu yang besar namanya Hudzail. Jadi patungnya itu namanya Hudzail untuk dihancurkan. Nah, banyak sekali sejarah-sejarah, tragedi-tragedi atau kejadian-kejadian di tahun ke-8. Di antaranya juga ada peperangan namanya Hunain. Peperangan Hunain ini sebabnya annahu sallallahu alaihi wasallam lamma faragha min fathi Makkah ukhbira anna Hawazin akbalat li harbihi fa'azama 'ala al-masir ilaihim bi jaysil fath wa man indamma ilaihi mimman aslam. Nabi SAW setelah Fatah Makkah, kemerdekaan Makkah, kemenangan Makkah, tahu-tahu ada rombongan
atau kabilah besar namanya Hawazin. Kabilah Hawazin ini pengen menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pengen menghilangkan kaum muslimin dari kota Mekah. Maka Nabi SAW mempersiapkan para sahabatnya untuk menanggulangi atau menghadang kaum Hawazin ini. Lalu terjadilah peperangan itu. Namun yang menarik, ketika perang Hunain itu Muslim itu sangat banyak. Namun ada yang mengecewakan. Ketika adanya peperangan, kaum muslimin banyak yang mundur. Ini muslimin yang mereka baru masuk Islam, mereka mundur. Sehingga Nabi SAW bersama beberapa sahabat yang setia dengan Rasulullah SAW memerangi kaum Hawazin ini di perang Hunain. Nah, juga di tahun ke-8 ini tentang Hunain ini panjang sekali. Dan juga Hunain itu kaum Hawazin ketika dikalahkan oleh kaum muslimin oleh Nabi SAW, ada pimpinannya namanya Malik ibn Auf. Malik bin Auf ini datang kepada Nabi SAW, atau dia ngutus satu orang kepada Nabi SAW bahwa, ya Rasulullah SAW, kami ini sudah kalah, tawanan kami tolong kembalikan dan harta kami tolong kembalikan. Maka Nabi SAW menyatakan kepada orang itu, katakan kepada Malik bin Auf, kalau dia datang kepada saya dalam keadaan Islam, maka aku kembalikan tawanannya dan juga aku kembalikan hartanya semuanya. Maka Malik bin Auf datang kepada Nabi SAW. Lalu Malik bin Auf ini masuk Islam. Setelah itu dikembalikan apa yang diinginkan oleh Malik bin Auf, sampai dikatakan wa hasuna islamuhu. Bahkan Malik bin Auf ini Islamnya bagus, baik, artinya Islam yang taat dan setia kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau yang punya syair, di antara syairnya itu beliau memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, ma in ra'aitu wa la sami'tu bimithlihi fin nasi kullihim kamithli Muhammadi. Sungguh aku tidak pernah melihat atau mendengar keindahan, kebaikan seseorang di antara manusia semuanya sepanjang hidup saya sebaik, seindah, sedermawan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, juga di tahun ke-8 ini ada seorang yang pernah kita ceritakan di pelajaran-pelajaran yang lalu. Ada seorang sahabat namanya Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair ini dulu yang suka mencemooh baginda agung Nabi Muhammad SAW dengan puisi, dengan syair-syairnya. Syair-syairnya selalu tinggi, sastranya tinggi, dan selalu kalimatnya indah-indah. Dulu dia yang sering mencemooh baginda Rasulullah SAW, dan beliau masuk Islam di tahun ke-8 Hijriyah. Dan beliau setelah masuk Islam, Ka'ab bin Zuhair ini berkata, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memujimu, menebus kesalahanku yang dulu sering mencemooh dengan syair-syairku. Lalu diizinkan oleh Rasulullah SAW. Lalu sahabat Ka'ab bin Zuhair ini melantunkan syairnya memuji baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syair Ka'ab bin Zuhair ini sangat terkenal dengan syair burdah atau banat su'ad. Jadi burdah itu ada dua. Burdah punya Sayyidina Ka'ab bin Zuhair, seorang sahabat, itu di era Nabi SAW. Juga ada burdah era yang kesini, yaitu Imam Al-Busairi yang sering kita dengar lantunannya qasidah burdah. Kalau banat su'ad itu awalnya banat su'adu fakal bil yawm matbulu mutayyamun ithruha lam yufta makbulu. Itu adalah matla' atau awalan syair.
Faqala alaihi burdatihi wa afa anhu, maka Nabi SAW memaafkan Sayyidina Ka'ab bin Zuhair, lalu memberikan hadiah burdah atau mantelnya Nabi SAW kepada Ka'ab bin Zuhair. Juga di tahun ke-8 di sini dikatakan wa fi hadhihi sanah hajja Itab bin Usaid wa kana kad wallahu sallallahu alaihi wasallam imarata Makkah ba'da al-fath. Jadi ada sahabat namanya Itab bin Usaid, itu beliau melaksanakan haji di bulan ke-8. Lalu Nabi SAW memerintahkan atau menugaskan sahabat ini untuk menjadi gubernur di kota Mekah. Dan itu awal mula ada sistem gubernur di kota Mekah. Dan juga Nabi SAW berpesan kepada gubernur Mekah, aku berpesan kepadamu ketika engkau menjadi gubernur kota Mekah, jaga kota Mekah juga penduduk kota Mekah. Karena penduduk kota Mekah mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah tetangganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kota Mekah adalah negeri atau tanah sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhihi sanah wulida Ibrahim bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan di tahun ke-8 Hijriah lahir putra Nabi terakhir, yaitu Sayyidina Ibrahim dari ibu yang bernama Maria Al-Qibtiyah di tahun ke-8. Dan juga Sayyidina Ibrahim putra Nabi SAW hidup tidak lama dan beliau wafat dalam keadaan masih kecil. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Dan di bulan ke-8 seperti tadi saya katakan, Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi, yang kedua Sayyidina Abu Sufyan bin Al-Harith, yang ketiga Sayyidina Abdullah bin Umayyah Al-Makhzumi, mereka ini masuk Islam. Juga Abu Quhafah itu ayahnya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Bahkan ayahnya Sayyidina Abu Bakar itu ketika masuk Islam di tahun ke-8 Hijriah, yang gembira bukan cuma Sayyidina Abu Bakar, bahkan Nabi SAW pun gembira. Sampai dikatakan Nabi SAW di Fathul Makkah ini punya dua kegembiraan atas masuk seseorang ke Islam. Yang pertama Sayyidina Al-Abbas, pamannya Nabi SAW. Nabi SAW sangat gembira karena pamannya masuk Islam. Yang kedua, ayahnya Sayyidina Abu Bakar, Abu Quhafah ini juga masuk Islam. Itu adalah kegembiraan putranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ringkasan ini bisa menambah wawasan kita untuk mengetahui sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal afu minkum wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.